selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama saya. Untuk minggu ini, Ibu akan coba bahas tentang fungsi. Jadi lanjutan dari relasi minggu kemarin. Nah, sekarang kalau kemarin kalian sudah paham tentang relasi, fungsi nggak masalah ya, karena merupakan kelanjutan dari relasi. Misalkan di sini ada dua buah relasi, yaitu di sini ada himpunan A dan himpunan B. Nah, di mana di sini misalnya anggotanya 1, 2, 3, di sini A, di sini B, di sini C. Lalu di sini terjadi relasi. Nah, bagaimana yang dikatakan fungsi dari suatu relasi? Jadi di sini apabila nilai 1 atau nilai anggota di himpunan A dipetakan ke anggota himpunan B, atau dengan kata lain di sini muncul relasi 1, A, kemudian 2, B, kemudian 3, C. Nah, adanya pemetaan, suatu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu namanya suatu fungsi. Fungsi, nama lainnya adalah pemetaan. Ya, atau di sini transformasi. Nah, sekarang bagaimana kita katakan fungsi dari relasi biner ini? Maka F di sini adalah titik 2. Himpunan A anggotanya dipetakan ke anggota himpunan B tepat 1 elemen. Nah, itu definisi suatu fungsi. Nah, kemarin kita sudah bahas juga minggu lalu tentang definisi-definisi yang ada pada relasi. Kalau kalian masih ingat, di sini A itu disebut adalah apa? Daerah asal ya. Daerah asal atau domain. Nah, kemudian yang B ini merupakan daerah hasil atau kodomain. Daerah hasil atau kodomain. Nah, sudah jadi setelah domain dan kodomain sudah tidak asing lagi bagi kita. Kemudian di sini sudah tahu apa arti fungsi. Sekarang kita masuk ke ada istilah yang berikutnya. Di sini adalah bayangan dan prabayangan. Mana yang dikatakan bayangan, mana yang dikatakan prabayangan. Di sini dikatakan bahwa daerah asal merupakan prabayangan dari himpunan B. Di himpunan B merupakan bayangan dari himpunan A atau refleksi dari himpunan A. Himpunan B merupakan bayangan. Oke, jadi ada pra-image, ada image. Ya, ada prabayangan, ada bayangan. Nah, sekarang bergantung pada bayangan, fungsi itu dibagi dua. Ada namanya di sini fungsi 1 ke 1, jadi berdasarkan bayangan, ya, berdasarkan bayangan itu fungsi dibagi dua. Ada namanya fungsi 1 ke 1, 1 ke 1 atau 1 to 1, ya, atau nama lainnya 1 to 1. Ada namanya fungsi pada atau onto. Fungsi pada atau onto. Oke, jadi berdasarkan bayangan, fungsi dibagi dua. Ada namanya fungsi 1 ke 1. Kemudian ada namanya fungsi pada atau onto. 1 ke 1, 1 to 1. Nah, sekarang akan kita bahas satu-satu mengenai jenis dua fungsi ini. Yang pertama adalah fungsi 1 to 1. Nama lainnya adalah injektif. Oke, kemudian fungsi pada onto itu nama lainnya adalah surjektif. Nah, bagaimana suatu fungsi itu dikatakan dia 1 to 1? Oke. Yang dikatakan fungsi 1 to 1 adalah apabila di sini ya
tidak ada dua elemen di himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Artinya gini, hanya satu prabayangan di A, kemudian dipetakan ke satu bayangan di B. Jadi tidak ada dua anggota, harus satu. Nah, contohnya seperti ini. Fungsi one-to-one. Ini A, ini B, ini 1, 2, 3, ini A, ini B, ini C. Dia bilang kan tidak ada dua anggota di himpunan A yang memiliki bayangan yang sama di himpunan B. Berarti ini harus satu-satu ya. Nah, ini satu. Lihat di sini. Semuanya dia memiliki bayangan yang berbeda. Dari 1 ke A, kemudian dari 2 ke B, kemudian dari 3 ke C. Oke, nah seperti itu. Lanjut di sini. Ini satu contoh fungsi one-to-one. Kemudian bagaimana lagi contoh yang lainnya? Ya sama aja, pokoknya intinya ini panahnya satu ya. 4, 1, akan 1, 1. Nama juga one-to-one. Sekarang kita masuk yang B, fungsi onto atau pada. Di sini fungsi onto ada sama. Ibu buat di sini. Ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, sekarang bagaimana yang dikatakan dengan onto atau pada? Di sini dikatakan dia bahwa jika setiap elemen himpunan B itu merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Jadi cabangnya itu di B. Jadi si B ini boleh memiliki prabayangan lebih dari satu di A. Jadi yang tadi ini contohnya ya. Oke, kan lebih dari satu berarti buat cabang ini pertama satu sini. Nah ini boleh. Oke, boleh ya. Jadi boleh dia. Nah boleh dari satu atau lebih elemen himpunan di A. Misalnya ke sini. Oke, kemudian misalnya ini ke sini ya. Oke, ini sudah cukup. Berarti seperti ini dia. Yang membedakan antara one-to-one dan onto adalah cabangnya, lihat deh. Kalau ini dia satu-satu. Oke, kalau ini dia cabangnya bercabang di himpunan A atau domainnya. Itu perbedaan antara one-to-one dan onto. Nah, sekarang bagaimana yang dikatakan relasi itu, bagaimana yang dikatakan suatu relasi itu bukan merupakan fungsi. Jadi kita lihat di sini syaratnya, ya. Bagaimana suatu relasi dikatakan dia bukan fungsi. Ini kan fungsi ya, fungsi. Oke, kita buat lagi contoh di sini. Ini misalnya ada A, misalnya di sini ada B. Nah, ini tetap 1, 2, 3. Ini A, ini B, ini C. Nah, tadi lihat di sini, ini kan tadi dipetakan satu-satu ya, Dek. Kalau ini kan dia bercabang di 2. Sekarang Ibu balik. Nah, ini namanya bukan fungsi. Oke, ini namanya bukan fungsi. Kenapa? Karena di dalam suatu fungsi itu daerah asal tidak boleh bercabang. Jadi yang bercabang itu hanya boleh untuk daerah bayangan. Prabayangan nggak boleh bercabang. Bayangan boleh bercabang. Nah, kalau bayangan bercabang kan contoh dari fungsi onto. Nah, kira-kira seperti itu dia pengertian dari fungsi. Kemudian mana ya suatu relasi yang dikatakan bukan suatu fungsi. Oke, gimana? Semoga jelas. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada namanya komposisi fungsi. Ya, ada namanya komposisi fungsi. Bagaimana yang dikatakan komposisi fungsi? Komposisi itu kan berarti susunan ya, campuran, gabungan ya. Oke, komposisi. Komposisi fungsi. Berarti di sini
komposisi itu kalau misalnya kalian lihat kemasan makanan itu ada komposisi kayak garam, gula, air itu komposisi penyusunnya ya. Nah ini juga sama, komposisi fungsi di sini berarti gabungan atau penyusun dari dua buah himpunan atau lebih. Ya, komposisi susunan gabungan dari dua fungsi atau lebih. Misalnya ada fungsi X. Ya, fx misalnya. Kemudian di sini ada fungsi y. Oke. Nah, sekarang mau kita gabung. Ya, kita gabung bagaimana? Berarti fx tambah fy. Ini kalau kedua variabelnya beda ya, Dek ya. X dan y. Sekarang kalau misalnya sama. Oke, misalnya ini tadi contoh Ibu yang variabelnya berbeda. Sekarang kalau misalnya variabelnya sama. Berarti di sini kita buat ada fx, ada yx, sama-sama x ya variabelnya. Sekarang mau kita komposisikan. Berarti kita gabungkan ya. Fx ini mau kita gabungkan dengan yx. Ini simbol ini ya. Pakai simbol gabungan himpunan. Oke. Bagaimana dia cara menggabungkannya? Nah, jadi di sini ada simbol namanya O. Jadi kalau misalnya kita mau komposisikan fungsi f dan fungsi g di mana dia merupakan fungsi dari variabel x, maka fOGX. Sudah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana ada suatu fungsi g mau kita komposisikan dengan fungsi f, oke, dengan variabel x. Ini kedua hasilnya tidak sama atau tidak berlaku sifat komutatif ya, pertukaran untuk komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif. Dan semua materi ini seperti biasa ada di slide Ibu contohnya untuk komposisi fungsi sendiri ya, itu udah ada di halaman 60. Oke, sekarang kita coba contoh soalnya ada di halaman 62 ya, ada di halaman 62 contoh dari komposisi fungsi. Oke, misalnya diketahui, ini contoh ya, contoh soal. Misalnya diketahui, di sini ada fungsi fx nilainya adalah nilainya x min 1. Gx nilainya adalah x kuadrat plus 1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan fOGX yang pertama. Yang kedua, tentukan GOFX. Itu dulu pertanyaan. Nah, sekarang kita coba dulu menjawab yang nomor A, yaitu mencari fOGX. Nah, berarti boleh kita jawab di sini. Jawab, berarti F mau dikomposisikan dengan G ini ya, berarti masukkan fungsi G di sini. Apa fungsi G-nya? X-nya X kuadrat plus 1 karena fOG, maka si G ini disebutkan ke F. Oke, F X kuadrat plus 1. Sudah? Sekarang bagaimana dia? Itu kan tadi hasilnya apa? Untuk fx sama dengan x min 1 ya. Oke. Jadi ini adalah fungsi dari gx-nya. Ini adalah hasil dari fx, fungsi dari fx-nya. Sekarang bagaimana kita memecahkan ini? Simple, tadi kan ini x. Sekarang x-nya berubah menjadi x kuadrat plus 1, yaitu fungsi g itu sendiri. Sehingga semua variabel x yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan itu digantikan dengan x kuadrat plus 1. Semua variabel x, hanya variabel x yang ada di sebelah tanda kanan sama dengan itu digantikan dengan x kuadrat plus 1. Sehingga bagaimana di sini? Kita gantikan ya. Masukkan ini, substitusikan dia ke x. Sehingga x kuadrat plus 1 min 1. Itu kan semuanya. Sehingga di sini x kuadrat plus 1 min 1. Nah, ini tadi sama dengan apa? X kan? Oke, x min 1. Sehingga hasilnya apa di sini? X kuadrat. Ini karena x kuadrat plus 1 min 1 habis 0.
tinggal X kuadrat. Sehingga di sini hasilnya untuk komposisi FOGX yaitu X kuadrat. Oke, jadi prinsipnya komposisi itu adalah kita menggantikan ya menggabungkan suatu fungsi gitu dengan fungsi lain tergantung dari nilai variabel X-nya apa. Itu yang akan digantikan. Oke, sudah? Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua. GOFX. Ya, GOFX. Nah, GOFX di sini ya, berarti yang B ya. GOFX berarti sama, kita buat di sini G, fx-nya masukkan ke sini x-1 sama dengan apa? Gx-nya x kuadrat plus 1. Oke, jadi si fx ini digantikan ke sini ya, menjadi yang awalnya dia x menjadi x-1. Ini adalah hasil fungsi gx-nya. Sudah. Nah, berarti prinsipnya sama tadi. Semua yang ada x nilainya di sebelah kanan sama dengan digantikan dengan x-1. Sehingga saya bagaimana? Ini kita masukkan ke sini ya. Berarti x-1 jadi kuadrat tambah 1. Nah, ini adalah si x kuadratnya. Kenapa pakai kuadrat? Itu karena soalnya x kuadrat. Ini x-1 dari ini. Oke, sudah. Nah, sekarang ini boleh kita pecahkan. Kan sama dengan x kuadrat min x min 1 kuadrat tambah 1. Nah, sampai di sini boleh dibenarkan. Atau kalau bisa udah benar ya maksudnya. Atau kalau mau dipecahkan boleh x kuadrat min 2x tambah 1 ya. Saya pecahkan ini, saya bongkar. Ini kan sama dengan x min 1, x min 1. Oke, jadi dapatnya adalah x kali x kuadrat ya, x kali min x min 1 kali x min x, berarti min x min 2x, ini faktoran ya, min 1 kali min 1 plus 1. Oke, jangan lupa di sini tidak ada soalnya apa, plus 1, maka tambah 1 di sini. Sehingga jawabannya x kuadrat min 2x tambah 2. Oke, ini dia. Jadi menjawab seperti cara yang pertama boleh, menjawab seperti cara yang kedua boleh. Oke, gimana? Apa sudah paham atau masih bingung? Sekarang kita coba contoh soal yang lain ya. Oke, kasih contoh soal yang lain di sini. Ya, misalnya di sini ada fx-nya x kuadrat tambah 1. Gx-nya x kuadrat min 1. Ini soal yang contoh yang lain ya. Pertanyaannya sama, tentukan f komposisi G komposisi f ya. Di sini G komposisi f. Oke, itu saya coba lagi biar kalian nggak bingung. Atau saya tambah di sini x ya. Ini Bu tambah x kuadrat min x ini tambah 1. Oke, jadi fx-nya x kuadrat plus 1, gx-nya x kuadrat min x tambah 1. Sekarang kita coba bahas ya komposisinya. Apa hasil komposisi keduanya? Sekarang kita coba bahas yang pertama dulu. Ini soal nomor 2 ya. Ini yang A-nya, ini B-nya. Oke, yang A. FOGX. Berarti di sini si G masukkan ke F ya. G-nya apa nilainya? Oke, berarti masuk ke sini dia x kuadrat min x tambah 1. Nilai fungsi itu sendiri sama dengan yang mana? X kuadrat plus 1. Nah, itu dia. Sudah? Nah, sekarang bagaimana memecahkannya? Prinsipnya kayak tadi. Semua fungsi yang di sebelah kanan tanda sama dengan gantikan semua fungsi yang ada di dalam kurung. Berarti ini disubstitusikan ke x kuadrat. Jadi jawabannya x kuadrat min x tambah 1. Kemudian saya kuadratkan karena di sini x kuadrat tambah 1. Nah, ini udah benar jawabannya sampai di sini. Kalau mau dipecahkan kan ribet, panjang dia, makin besar pangkatnya ya. Jadi sampai di sini sudah dibenarkan. Itu untuk yang FOGX.
Kemudian yang berikutnya adalah G, O, F, X. Oke, sama. Berarti gimana? Si F-X-nya masukkan ke fungsi G ya. Berarti di sini F-X-nya adalah X kuadrat plus 1 sama dengan nilai fungsi ini. X kuadrat min X tambah 1. Sudah? Nah, sekarang coba kita kerjakan ya. Kita proses ya. Oke, kita masukkan sekarang di sini. Oke, jadi gantikan ya. Gantikan semua X di sebelah kanan sama dengan fungsi yang ada di dalam kurung. Sehingga di sini jawabannya adalah X kuadrat tambah 1 kuadrat min. Ya. X kuadrat tambah 1 tambah 1. Oke, bingung kalian? Nah, ini adalah si X kuadrat ya. Tapi X-nya saya gantikan dengan X kuadrat plus 1. Yang ini adalah X-nya sendiri ya. Oke, yang ini plus 1 dari sini. Sehingga jawabannya, Ibu tulis ulang, X kuadrat tambah 1 kuadrat min X kuadrat tambah 1 tambah 1. Nah, sampai di sini sudah kita benarkan. Ya, nggak usah dipecah, dibongkar, kurungnya nggak apa-apa ya, karena nanti besar sekali perhitungan, pangkatnya semakin besar, hitungannya juga semakin rumit, nanti ketelitiannya juga semakin berkurang. Jadi cukup sampai di sini. Nah, bagaimana? Semoga paham untuk materi fungsi yang session pertama. Jadi kita review lagi sekarang dari awal. Fungsi itu adalah pemetaan atau transformasi. Jadi kalau sudah ada dua himpunan terjadi relasi, bagaimana memetakan dari himpunan anggota himpunan di A dengan anggota himpunan di B, itu dibutuhkan suatu fungsi. Nah, sekarang istilah-istilah pada fungsi itu dalam suatu relasi. Jadi ada namanya tadi adalah domain daerah asal, ya, tempat bermula panah. Kemudian ada kodomain daerah hasil, ya. Ada juga di sini nama lain untuk domain, nama lainnya adalah prabayangan. Kemudian untuk kodomain nama lainnya adalah bayangan. Ya. Nah, berdasarkan jenis bayangan, fungsi dibagi dua. Ada namanya fungsi one to one atau injektif, di mana setiap anggota himpunan daerah asal itu tepat dipetakan satu kali saja, satu panahnya ke anggota daerah himpunan B atau kodomainnya. Jadi panahnya nggak boleh bercabang, jadi satu-satu, one to one. Sudah. Nah, terus jenis fungsi yang kedua adalah fungsi onto atau pada, nama lainnya surjektif. Di sini maksudnya adalah di himpunan anggota himpunan bayangan atau hasil itu boleh memiliki panah bercabang ke anggota himpunan A. Ya, dia boleh memiliki prabayangan yang sama. Ya, artinya untuk surjektif ini si B-nya boleh bercabang ke A. Nah, sekarang bagaimana suatu relasi yang bukan dikatakan suatu fungsi? Apabila di daerah asalnya itu dia memiliki cabang lebih dari satu. Gak boleh, berarti itu dia bukan suatu fungsi. Sudah? Nah, kemudian yang terakhir ini untuk materi hari ini adalah tentang komposisi fungsi. Komposisi itu adalah menggabungkan dua buah fungsi. Ya, dalam hal ini ada fungsi f(x), ada fungsi g(x). Kemudian nanti dikomposisikan, ada f komposisi g, ada g komposisi f. Tergantung mana nanti yang ditanyakan. Nah, di sini nanti kita lihat bahwa kedua hasil komposisi ini berbeda. Oke, sudah. Untuk session pertama cukup sampai di sini. Nanti setelah ini Ibu coba lanjut ke session yang kedua, yaitu kita masuk ke jenis-jenis fungsi. Oke, terima kasih.